Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Textcast 611, podcastnya KPP Pratama Surabaya Genteng. Kami kasih tahu Yang kamu mau tahu. Oke kawan pajak. Kali ini kita kembali lagi bersama kita ya. Kita dong. Sama kita Berdua. Iya, saya dari tim penyuluh KPP Pratama Surabaya Genteng dengan Afif Magrobi dan rekan saya, tamu kita ada Kak Muhammad Solihin. Nanti jabatannya apa akan dijelaskan nanti ya. Tentunya podcast kali ini juga berkaitan dengan apa sih yang diemban sama Kak Solihin di KPP Pratama Surabaya Genteng gitu kawan pajak. Mungkin 1-2 menit akan saya jelaskan. Saya serahkan kepada Kak Solihin untuk menjelaskan siapa dirinya gitu ya Kak Solihin. Siap. Silakan Kak Solihin. Perkenalkan kawan-kawan pajak ya. Nama saya Muhammad Salihin. Nah, biasanya dipanggil Lihin. Lihin. Iya, betul. Di KPP Pratama Surabaya Genteng, jabatan saya sebagai jurusita pajak negara kawan pajak. Jurusita pajak negara. Ya mungkin kalau orang-orang dengar kata-kata juru aja nggak masalah ya, juru masak apa. Betul. Tapi kalau ada sitanya mungkin jadi kayak serem takut mungkin kadang. Arogan juga ya Kak Solihin ya. Nah, kadang ya mungkin orang takut. Iya, takut. Tapi ya mungkin bisa saya kasih clue sedikit ya. Kita di sini sebagai jurusita pajak pekerjaannya nggak cuma menyita doang. Ya. Iya, pekerjaan kita lebih dari itu, lebih banyak. Karena jurusita itu pengertiannya nih Kak. Nah, itu adalah pelaksana tindakan penagihan pajak. Nah, tindakan penagihan pajak ini apa saja ya? Mungkin beberapanya seperti penagihan seketika sekaligus. Seketika sekaligus. Lalu juga bisa ya tadi penyitaan. Penyitaan ya itu tugas yang berkaitan dengan namanya Kak Solihin tentunya. Iya, bahkan penyanderaan juga masuk. Penyanderaan. Tuh. Serem tuh kawan pajak. Dengar kata penyanderaan, kalau disandera cinta mah gak apa-apa ya, tapi jangan nanti galau malahan. Itu. Mungkin tadi bukan kejam atau arogan kali ya Kak Solihin ya, tapi lebih ke arah tegas. Apa yang dilakukan Kak Solihin ini adalah tujuannya adalah menegakkan hukum, khususnya di bidang penagihan pajak, supaya wajib pajak nantinya kepatuhannya menjadi meningkat ya Kak. Iya betul, tujuan kita adalah untuk kepatuhan, peningkatan kepatuhan ya. Betul. Secara umumnya ya. Secara umum. Nah, untuk menuju ke pembahasan selanjutnya mungkin untuk berbuat sesuatu bahasanya tinggi ya. Dalam melaksanakan tugasnya menagih pajak, Kak Solihin ini tentunya tidak melakukannya tanpa dasar hukum. Iya, nggak ngasal kita nih. Nggak ngasal ya. Itu untuk dasar hukum menagih pajak itu apa Kak Solihin? Ya, dasar hukumnya tindakan penagihan dulu ya Kak ya. Boleh. Nah, tindakan penagihan pajak itu dasar hukumnya itu bisa kita lihat di pasal 18 Undang-Undang KUP Kak. Pasal 18 Undang-Undang KUP. Nah, itu apa aja sih isinya? Apa itu Kak? Nah, isinya itu adalah surat tagihan pajak. Lalu juga ada surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Biasanya SKPKB. Lalu juga ada SKPKBT. Apa itu bedanya? Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Intinya tambahan. Nah, iya. Selain itu juga ada SK pembetulan juga bisa. Terus juga SK keberatan, putusan banding dan juga putusan peninjauan kembali. Yang menyebabkan jumlah hutang pajaknya atau menyebabkan pajak kurang bayar itu bertambah. Jadi bertambah ya. Betul. Jadi dari sana dasar kita melakukan tindakan penagihan Kak. Nah, terkait dengan jurusita, kemudian jurusita itu sebenarnya diatur sudah sejak lama Kak. Sudah sejak lama. Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 97. Oke. Nah, yang terbarunya Undang-Undang berapa Kak Solihin? Belum ya, yang terbarunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Itu yang terbaru loh. Baru ya. Yang terbaru. Rasa lama tapi rasa baru, rasa lama. Iya, itu biasanya kita sebut dengan Undang-Undang PPSP. PPSP apa itu? Ya, penagihan pajak dengan surat paksa, kawan pajak. Dengan surat paksa. Untuk aturan turunan ini sebenarnya banyak ya. Banyak. Tapi sekarang yang mungkin up-to-date. paling enak ya untuk dibaca juga ya dan dipahami. Kawan pajak nanti bisa juga mengecek di PMK 61 tahun 2023 Kak. Oke, Peraturan Menteri Keuangan nomor 61 tahun 2023. Nah, nanti cek aja di sana juga banyak tuh pengertian dan juga
tentang jurusita juga dijelasin kok di sana. Oke, lebih lengkap ya Kak ya di sana. Mm, Bisa dibaca ya kawan pajak ya, mungkin bisa googling gitu terkait peraturannya. betul. Kemudian berarti karena namanya jurusita pajak negara, tadi seperti yang disinggung Kak Solihin, kerjanya nggak hanya menyita ya Kak Solihin ya? Betul sekali Jadi apa Kak. saja tuh Kak Solihin? Pada dasarnya kan kita sebagai pelaksana tindakan penagihan pajak, Mhm. ya berarti kan yang kita lakukan adalah penagihan pajak nih. Betul. Nah, kalau penagihan pajak itu pengertiannya ini adalah serangkaian tindakan yang atau kegiatan yang kita lakukan agar apa? Agar penanggung pajak itu melunasi utang pajak dan biaya penagihan. Oke. Nah, bagaimana caranya itu bisa dengan menegur atau memperingatkan. Mhm. Lalu juga tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, Mhm. ada penagihan seketika dan sekaligus, lalu juga kita memberitahukan surat paksa, Kak. Nah, lalu juga ada penyitaan, kemudian kita jual nih barang yang telah disita tadi. Oke. Kalau enggak ini juga ya belum membayar juga ya. Membayar lunas Nah ya, kita usulkan pencegahan. Dan terakhir yang paling kita hindari sih sebenarnya kita nggak mau sampai sini yaitu penyanderaan tadi, Kak. penyanderaan ya. Kalau bahasa Belandanya gizling ya. Gizling. Iya. Untuk di Genteng sendiri ada nggak sih Kak yang sampai disandera? Belum ya? Alhamdulillahnya WP kita lumayan taat ya, nggak iya. sampai sandra udah lunas biasanya. Mantap. Tapi ya ada juga yang disita. Nggak apa, kita kasih apresiasi aja untuk kawan pajak yang terdaftar di KPP. Iya. Nah, tadi Kak Solihin tuh sempat menyinggung tuh bahwa tindakan penagihan pajak itu ditujukan kepada penanggung pajak ya Kak Solihin. Iya betul banget, Kak. Nah, penanggung pajak itu apakah si wajib pajak itu sendiri kali ini? Iya, untuk menanggung pajak itu benar ya wajib pajak itu sendiri. Jadi bisa orang pribadi atau badan yang mempunyai tanggung jawab untuk perpajakannya ya, termasuk berarti ya seluruh utang pajak dan biaya penagihan kalau punya utang pajak nih, Kak. Oke. Contoh. Contohnya kalau Nah. misalnya penanggung pajaknya ini orang pribadi, selain wajib pajak itu sendiri, apakah bisa orang lain juga Kak? Ya tentu ya, sebenarnya banyak nih kalau dijelasin. ya. Cuman mungkin saya jelaskan beberapa aja nih, Kak. Contoh kecilnya saja. Iya, untuk orang pribadi yang jelas wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak itu sendiri. Lalu juga bisa istri, Kak. Istri itu bisa ya. Tapi catatannya mereka menjalankan kewajiban perpajakannya dalam satu satuan ya. Nah, selain itu juga ada misalkan nih salah seorang ahli waris Ahli waris atau berarti- pelaksana wasiat. Oh, pelaksana wasiat. Oke. Nah. Ini untuk orang wajib pajak orang berarti udah meninggal Nah, berarti ya? iya, itu untuk wajib pajak orang pribadi yang sebelumnya sudah meninggal Oke, dan oke. meninggalkan harta warisan tapi belum terbagi. Oh, harta warisannya belum terbagi. Nah, kalau harta warisannya sudah Sudah terbagi, terbagi, penanggung pajaknya ya berarti seluruh pewaris ahli waris. Jadi waris. seperti itu. Dan juga gini, Kak ya. Apa itu? Misalkan nih ada anak ya, yang Belum dewasa? Belum dewasa betul. Maka penanggung pajaknya berarti ya Bocil. ya ini ya walinya berarti. Walinya. Dan Walinya itu mewakili sebagai penanggung pajaknya sih. iya, dan juga misalkan ada orang dalam pengampuan ya, berarti si pengampunya penanggung pajaknya. Iya, kan banyak nih artis-artis cilik tuh karena tuh. Oh iya. Walinya tuh bisa jadi penanggung pajaknya tuh. Penghasilan saat ini tidak memandang usia ya Kak ya. Betul. Bahkan anak kecil artis cilik itu punya penghasilan dan sudah wajib membayar pajak. Nah, kalau Iya. misalnya nantinya mereka ada tunggakan pajak ya, yang menjadi penanggung pajak adalah si walinya tadi. Betul, ya. Kak. Kalau untuk badan sendiri Kak, badan siapa Kak? Nah, kalau untuk badannya sebenarnya dua ya. Ada dua. Yang pertama itu ya badannya sendiri. Badannya sendiri dia bisa ya menjadi penanggung, harus menjadi penanggung pajak. Iya, yang kedua itu adalah pengurusnya. Pengurusnya. Nah, yang dimaksud pengurus ini panjang ya, akun pajak ya. Contohnya mungkin Contohnya, dari Direktur. perseroan terbatas ya. PT ya, Dari ya, betul, PT. Nah, kalau dari PT yang menjadi penanggung pajaknya itu yang pertama ya bisa direktur Direktur, utama ya. dong ya, yang paling tinggi ya kan. Paling tinggi direktur utama. Lalu juga bisa presiden direktur juga bisa. Pak Presdir. Lalu wakilnya juga bisa nih, wakil direktur. Wakil direkturnya itu juga bisa menjadi penanggung pajak. Lalu juga ada kan direktur yang mempunyai wewenang nih untuk menentukan suatu kebijakan di bidang keuangan. Oh, ada ya. Nah, itu juga bisa tuh. Itu yang bisa menjadi penanggung pajak ya untuk si PT ini ya. Iya, lalu kan juga ada selain itu dewan komisaris ya. Komisaris. Komisaris ini apa tuh Kak? Dewan komisaris itu. Ya dewan komisaris kan Mempunyai banyak. wewenang, iya, mengambil keputusan juga ya. untuk Iya. persidangan itu. Lalu kan juga ada nih orang yang tidak masuk di akte lah ibaratnya kan. Berarti bukan ya Tapi mempunyai kewenangan untuk menentukan suatu kebijakan yang mempengaruhi suatu kegiatan usaha dari perusahaan itu.
Baik. Nah, namanya kalau zaman sekarang apa ya? Beneficial owner ya. Beneficial owner. Iya. Bahasa kerennya adalah beneficial owner bukan Iya, pajak. jadi mereka itu tadi semua mempunyai kewajiban secara renteng ya Secara renteng. untuk melunasi seluruh utang pajak dan biaya penagihan kalau misalkan ada. Ada. Oke. Lalu selain itu juga ada para pemegang saham nggak? Para pemegang saham ya. Iya, para pemegang saham, tapi mereka itu porsinya hanya untuk sebesar sahamnya sendiri. Oke. Jadi nggak full Oke. kalau ada tunggakan pajak. Tergantung saham yang disetorkan atau dibeli ya sama si Iya, ada pemilik. porsinya tersendiri lah. Mungkin Kak Solid mau istirahat dulu. minum. Minum ya, nanti kita istirahat dulu ya Kak Solid ya. Udah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa mau lancar lagi. Relax saja. Oke, tadi kalau sudah bahas mengenai penanggung pajak itu apa dan contoh kecil dari penanggung pajak itu siapa saja dan sudah dijelaskan sama Kak Lihin. Kemudian mau tanya terkait penagihan aktif. Boleh. Penagihan aktif itu kan kayak suatu kata ya. Itu tuh mencakup apa saja sih Kak Lihin untuk Iya. kegiatan penagihan secara aktif? Serangkaian tindakan penagihan kita itu ya, sebenarnya bisa dibagi menjadi 7 kali Kak ya. 7. Oh, ada banyak Kak. Iya. Terus Poin apa aja pertama tuh? itu ya tadi dengan memperingatkan atau menegur tadi ya, kita menerbitkan surat teguran. Surat teguran. Lalu kita juga menerbitkan surat bukan perintah, Apa itu Kak? surat penagihan seketika dan sekaligus. Surat penagihan seketika sekaligus. Nah, lalu selanjutnya kita menerbitkan dan memberitahukan surat paksa. Oke. Kemudian kita lakukan penyitaan. Siap. Nah, dasarnya itu adalah surat perintah melaksanakan penyitaan. Mm-mm. Lalu kita lakukan penjualan barang sitaan. Mm-mm. Lalu kita juga mengusulkan pencegahan. Oke. Nah, yang terakhir tadi penyanderaan atau giseling ya. Giseling takut. Iya, jadi ada 7 poin itu tuh tugasnya jurusita yang biasa Oke. kita lakukan. 7 poin itu. Betul. Kemudian nih Kak Solihin, tadi langkah pertamanya itu adalah surat teguran ya Kak Solihin. Betul, ya? betul. Nah, surat teguran itu kapan tuh Kak Solihin diberikan kepada wajib pajak Kak Iya. Solihin? Surat teguran ini kita terbitkan kepada kawan pajak nih yang punya tunggakan pajak. Tentunya ya. Iya. Ketika apa itu Kak? Nah, ketika misalkan kawan pajak menerima produk hukum ya, misalkan STP. Nah, itu jangka waktunya kan ada tuh. Misalkan lewat jadi jatuh tempo pembayaran. Betul. Nah, sejak 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran Oke. masih belum lunasi utang pajaknya. Nah, itu kita terbitkan surat teguran. Oke. Jadi kita menegur atau memperingatkan dulu nih Kak, dicolek-colek dulu nih, disuruh Dicolek. bayar. Dikelitik dulu ya. Kamu Iya. punya STP, kamu punya SKP, KB gitu Iya, ya. kamu tuh punya utang pajak, ayo dibayar nih Dibayar gitu. Pakai cara halus dulu. Ditegur dulu nih Kak. Ditegur dulu. Oke, kalau misalnya sudah ditegur, itu apakah wajib pajak biasanya langsung punya etikat baik untuk bayar gitu Kak? Ya alhamdulillah ada Ada yang langsung yang bayar gitu ya. Tapi juga banyak yang Banyak yang enggak. Enggak bayar. Mungkin ada beberapa faktor juga Kak yang menyebabkan Oh. mereka enggak langsung bayar ya. Apa itu Kak? Nah, mungkin alasan-alasannya bisa jadi alamatnya ini udah nggak sesuai Kak. Alamat wajib pajak. Iya, bisa jadi kan kita mengirimkan surat teguran nih ke alamat wajib pajak yang ada di sistem kita nih. Oh iya benar, sesuai sama data kita Iya, ya. bisa jadi kan wajib pajak lupa untuk mengupdate karena pindah mungkin kan, pindah domisili. Iya, betul. Ya, jadinya sampai ke alamat yang sesuai sistem tapi nggak diterima sama wajib pajak. Iya gitu betul, ya. bisa jadi seperti itu. Lalu juga mungkin ini wajib pajak tidak punya aset yang liquid ya untuk segera melunasi utang pajaknya. Nah ya bisa juga yang terakhir nih, memang sengaja nggak mau bayar Kak. Memang sengaja nggak mau bayar, bandel ya. Iya Nggak bandel. dijewer, jangan sampai disandra lah ya. Ya jangan cuma dicolek tuh yang bandelnya. Kurang nggak kalau kayak gitu. Oke, kemudian tadi sudah dijelaskan mengenai surat teguran. Kalau misalnya ditegur pun masih belum Betul. bayar, pasti ada tindakan selanjutnya nggak sih Kak? Iya betul sekali Kak. Tindakan selanjutnya itu kita terbitkan surat paksa Kak. Oke, lebih keras ya Kak ya. Iya surat paksa ini diterbitkan setelah lewat ini sejak 21 hari dari surat teguran itu Surat teguran disampaikan. Nah, disampaikannya itu kemana ya? Ke alamat wajib pajak, Kak. Yang sesuai sama sistem kita. Iya, betul. Karena nggak ada tanggapan tadi kan ya, kita terbitkan surat paksa. Nah, surat paksa ini nantinya jurusita akan langsung membawa surat paksa ini Dibawa ya sih. untuk memberitahukan ke wajib pajaknya nih. Betul. Jadi kita datangin Oh, ini alamatnya. Oke. Jadi bisa aja kan kita, oh ternyata wajib pajaknya udah nggak ada di sini. Oke. Nah, tapi misalnya wajib pajaknya ada ini, Ada. ya kita sampaikan. Oke.
Biarpun wajib pajak tadi nggak ada juga ya, surat paksanya tetap dianggap disampaikan karena kita kan udah datang ya. Oke. Nah, dalam jangka waktu 2 kali 24 jam, Kedua kali 24 jam nih wajib pajak itu dipaksa dipaksa untuk melunasi utang pajaknya. untuk melunasi utang pajak Kalau tidak melunasi utang pajaknya ya kita lanjutkan ya. ke proses selanjutnya. Iya, ya. yaitu nanti penyitaan. Oke, penyitaan. Jadi poinnya dapat ya kawan pajak ya. Saat di surat paksa nih Kak Solihin mulai bekerja secara langsung menemui wajib pajak ya. Iya, terjun langsung nih. Ke alamat wajib pajak untuk menyampaikan surat paksanya. Ada pembacaan berita acara juga ya Kak ya? Iya kan diberitahukan nanti ketika datang kan kita beritahukan surat paksa. Hmm. Nggak cuma dikasih tapi kita bacakan juga, kita beritahukan ini surat paksa. Terus apa isinya gitu. Kalau dipaksa pun itu kan statusnya lebih kejam dalam tanda kutip, Eskalasinya lebih naik ya. Ya, lebih naik daripada surat teguran tadi. Itu pasti langsung dibayar ya, pasti ya. Harapannya sih seperti itu ya, harapannya ya. Masih belum ternyata. Tapi ya masih banyak juga yang nggak bayar. Padahal di surat paksa itu mungkin rada-rada serem juga kata-katanya. Ya tadi kan kalau misalnya tidak dilunasi dalam 2 kali 24 jam, dilaksanakan tindakan penyitaan. Oh, ada kata-kata gitu di surat paksanya. Iya, betul. Ya? Oke. Nah, makanya lanjutannya itu kita melakukan tindakan penyitaan nih. Penyitaan. Tapi sebelumnya kita terbitkan surat perintah pelaksanaan penyitaan, itu SPMP. SPMP. Nanti barang dari penanggung pajak atau wajib pajak itu akan kita sita. Nah, pada saat penyitaan nanti, jurusita pajak itu akan datang bersama 2 orang saksi Kak minimal. Oke, ada saksinya ya, nggak sendirian ya kalau Iya. ya. Beda sama Kita surat sendiri paksa. juga takut takutnya WP-nya nanti banyak ya. Iya, banyak kasus juga nih kayak mungkin di KPP lain yang di luar ekspektasi kita. Kalau misalnya nggak ada saksinya nih Kak ya, takutnya ada sampai tindakan yang tidak kita inginkan. Iya, dan juga ini untuk saksinya itu ada syarat-syaratnya juga Kak. Oh, ada syaratnya juga. Ya, yang pertama itu telah dewasa ya. Akil balik. Nggak boleh nih bocil-bocil jadi saksi Oh, ya kan. gitu. Terus Lalu juga penduduk Indonesia ya, WNI lah. harus warga negara Indonesia ya. Iya, jangan ngajak-ngajak bule kan. Nggak paham. Gagal paham Iya, nanti nggak Kak. paham. Servernya beda. Lalu juga dikenal oleh jurusita. Oh. Kalau belum kenal kita kenalan dulu. Oke. Nah, yang terakhir itu dapat dipercaya. Oke, harus ada syarat dikenal jurusita ya. Jadi Iya. Karena nanti saksi kan tanda tangan di berita acaranya Kak. Jadi kita harus kenal. Masa nggak kenal kita nggak tahu namanya ya kan. benar-benar. Iya, iya. Oke, kemudian waduh, kalau disita gitu kan berarti nanti ada proses penyitaan berarti Kak ya. Betul. Di situ berarti tahap untuk menagih itu sudah selesai. Pengennya sih seperti itu. Oh, belum berarti. Kan udah ada barangnya diambil nih, Kak, asetnya diambil Iya. sama negara. Iya, memang asetnya kan sudah beralih ke pengusaha negara, tapi uangnya kan belum masuk ke negara ya Uangnya Kak. belum masuk. Heeh. Oh iya sih yang dibutuhkan itu uangnya. Ya. Yang diperlukan kan uangnya ya. Betul. Nah, jadi ketika kita sudah melakukan penyitaan kawan pajak, selanjutnya itu misalkan barang dari PP atau WP tadi yang sudah kita sita, itu masih kita kasih waktu nih. Dalam jangka waktu 14 hari sejak penyitaan. Oke. Jadi kali aja kan dibayar nih dilunasi utang pajaknya. Masih diulur. Oh, keren-keren. Terus Pak, iya, Mm, lanjut. Tapi kalau nggak dibayar juga, nggak dilunasin, setelah lewat 14 hari tadi, nah maka selanjutnya kita lanjutkan ke tindakan selanjutnya tadi, yaitu lelang. Oke. Nah, jadi Tadi setelah cuma menyita aja, iya, ngambil aja ya. heeh. Oh iya iya. Setelah dilelang, untung-untungnya lunas nih. Tapi Kalau nggak lunas ya nggak apa juga. Bener sih, ya bener. Tapi yang jelas kan nanti masuk uangnya ke negara. Nah, itu jangka waktu penyitaan sampai lelang itu berapa hari itu, Kak? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya kawan pajak ya. Setelah 14 hari tadi ketika penyitaan itu tidak dilunasi juga, utang pajaknya. selanjutnya kita ajukan lelang. Oh. Nah, tapi lelang ini kan juga ada ketentuannya tersendiri ya. Kalau misalkan barang bergerak ya, barang bergerak kan nanti ada pengumuman pertama. Betul. Ya, cuma sekali aja sih sebenarnya pengumumannya. Kalau barang bergerak itu ya, tadi kan pengumuman pertama. Kalau barang tidak bergerak itu ada 2 kali pengumuman. Ya, jangka waktunya ya lumayan juga sih. Ya, itu kan aturannya ada gitu, jadi harus mengikuti juga. Oke, gitu ya. Heeh. Pun kalau misalnya itu sudah dilelang juga belum tentu lunas seperti sama Iya. seperti kayak kata Kak Solihin tadi ya. Karena Iya. mungkin nilai lelangnya masih di bawah hutang Pajak. pajaknya. Iya, kan tadi juga harus melunasin biaya penagihan pajaknya juga Kak. Iya.
Enggak Makanya juga. kawan pajak kalau misalnya dapat STP atau SKP mending langsung langsung dibayarkan, atau kalau misalnya memang alamatnya pindah, kawan pajak harus sering-sering ke KPP nih atau berkomunikasi dengan kantor pajak. Betul. Untuk menanyakan nih atau follow up terkait tunggakan pajak yang dia punya. Iya betul, kalaupun misalnya juga nggak bisa langsung melunasin ya kan bisa angsuran atau penundaan ya Kak. Ada gitu ya, ada Iya. proses angsuran tunggakan pajak. Iya betul Kak. Gitu. Nanti mungkin itu bisa kita jelaskan atau kita bikin konten selanjutnya tuh untuk angsuran. Iya ya. betul. Oke. Kemudian Kak Solihin tadi serangkaian tindakan penagihan pajak itu ada dari A sampai Z. Ada Ya. dari mulai surat teguran sampai dengan penyanderaan. Nah, kalau misalnya terkait, bisa dijelasin nggak sih terkait pemblokiran, pencegahan, Ya, sama penyanderaan? Giseling tadi yang terakhir ya. Iya, mungkin dari pemblokiran dulu nih Kak. Oh iya, untuk pemblokiran itu ya sebenarnya itu masih satu lingkup dengan penyitaan ya Kak. Satu lingkup dengan penyitaan, oh jadi hampir sama ya kayak. Iya, jadi kan pemblokiran ini dimaksud pemblokiran ini ya. Nah, kita itu mengamankan ini barang milik penanggung pajak. Oke. Nah, yang di mana tersimpannya pada LJK, LJK itu apa Kak? Lembaga Jasa Keuangan, Oh, lembaga jasa keuangan. atau entitas lainnya. Baik. Biasanya kan kita tahu kan kayak punya rekening ya, tabungan, Tabungan, ya. giro, deposito. Ya, asuransi. Nah, bahkan itu untuk polis asuransi bagi perusahaan asuransi ya juga bisa kita blokir. Oh. Jadi seperti itu pemblokiran. Ya itu tadi salah satu langkah juga kita untuk mengamankan Penerima negara. barang Mengamankan pelunasan barang milik- milik wajib pajak, penanggung iya, pajak. penanggung pajak tadi agar nantinya kan digunakan untuk pelunasan ke Oh, oke, utang oke. pajaknya dan biaya penagihan. Karena pajak ini, tunggakan ini ya kayak punya lex spesialis ya dia ya. Jadi memang harus didahulukan supaya nggak dibayar buat yang lain dulu ya Kak ya, mungkin ya. Iya. Diamankan dulu sama negara gitu. Betul. Mungkin ada lagi tambahan selain itu Kak terkait pemblokiran, nggak ada ya? Kalau pemblokiran sih jangka waktunya sih nggak ada ya. Jadi ya Bebas aja ya. iya dasarnya yang jelas dasarnya tadi kita mau pemblokiran. Sebelumnya kita terbitkan dulu nih surat perintah melakukan penyitaan tadi SPMP. SPMP penyitaan ya. Iya, jadi kan terbit surat itu baru kita ajukan pemblokiran. Oke. KLJK. Itu nggak harus menunggu 14 hari untuk diblokir ya, enggak ya? Kalau tadi kan untuk pelelangan menunggu 14 hari ya. Itu Iya, nggak diatur untuk ya? pemblokiran nggak ada Nggak jangka aturannya. waktunya. Jadi bisa langsung. Oke. Tapi mungkin balasan dari banknya yang rada Agak lama lama ya. mungkin ya. Oh, baik. Tapi yang jelas kalau di aturan kita ketika dari kantor pajak mengajukan pemblokiran, pada saat bank itu menerima mereka langsung melakukan pemblokiran harusnya. Oh, harusnya seperti itu Iya, ya idealnya. tapi ya. ya memang biasanya seperti itu, cuman surat balasannya lambat. Oh, Jadi udah diblokir pada hari yang bersamaan. iya, cuman surat yang Cuman kita surat kita terima ya rada hitam di lambat atas aja. putihnya masih belum kita terima. Iya. Gitu. Seru banget nih tadi pembahasannya soal pemblokiran ya. Tapi jangan takut ya. Jangan takut. Karena kalau misalnya nggak akan masuk ke kantong sendiri ya Kak Solin ya, pasti Iya. untuk negara juga. Iya, kan kita ada kode billingnya ya. Kalau ada billing juga. Mm-mm. Tadi berarti sudah komplit, sudah lengkap penjelasan soal pemblokiran itu bagaimana ya. Betul. Dimana pemblokiran itu tidak punya jangka waktu sekian hari seperti halnya pelelangan gitu ya. Kalau tadi pelelangan 14 hari setelah penyitaan, tapi kalau pemblokiran pokoknya setelah terbit surat PSPMP tadi boleh dilakukan kapanpun untuk pemblokiran. Nah, kalau pencegahan itu sendiri gimana tuh Kak Solin Nah, terkait penagihan pajak? Untuk pencegahan ini sebenarnya kondisi khusus ya. Kondisinya khusus. Iya, sama seperti penyanderaan Kak, mirip-mirip. Berarti tapi oh iya terus Nah, jadi syaratnya itu ya ada Apa, kriterianya dulu nih. Gak bingung saya soalnya. Iya, kita itu baru bisa mengusulkan pencegahan atau penyanderaan. Mhm. Nah, itu untuk wajib pajak atau PP tertentu. Salah satu syaratnya itu punya hutang pajak Mhm. ya minimal 100 juta. Minimal 100 juta. Dan yang kedua diragukan itikat baiknya. Oh, berarti sebagai jurusita nih Kak Solin punya sense atau punya ya sense untuk merasakan apakah wajib pajak ini punya itikat Nah, baik atau jadi enggak ya. itu ada di aturan kan penjelasannya. Oh, gitu Iya, berarti udah Pak, diatur. itikat baiknya itu ya itu misalkan wajib pajak ini ya itu tadi Kak tidak mengajukan angsuran atau penundaan Oh. karena nggak bisa bayar. Oke. Bahkan sampai disampaikan surat paksa kan juga mereka masih belum lunasi kan utang pajaknya atau mengajukan tadi. Nah, itu salah satu hal yang dibilang diragukan itikat baiknya. Lalu juga bisa wajib pajak atau penanggung pajak ini menyembunyikan atau memindahtangankan barang yang dimilikinya. Oke.
Nah, itu kan bisa kan ya, Iya, emang bener, jelas itu ya kalau indikator. kelihatannya. Iya sih, kalau itu indikator memang Nah, si wajib pajak ini bisa nggak ada juga ya itikat ini baik. mereka apa ya, badan misalkan ya pengen segera dibubarkan Oh iya. setelah keluarnya utang pajak. Aneh Ya. sih, aneh. Iya. Ya kan itu kan diragukan ya etikat baiknya memang. Oke, iya iya. Kalau Itu sudah ya terindikasi kasarnya. ya bisa kita lakukan. Oke. Nah, kemudian sebenarnya idealnya ya untuk pencegahannya, idealnya itu kita lakukan setelah tadi pelelangan tadi, penjualan barang yang disita. Setelah lelang ya kalau pencegahan ya malahan ya. Iya. Idealnya. Seperti itu. Kan untuk barang yang tadi kan juga nggak cuman barang bergerak, barang tidak bergerak, barang lain kan juga bisa seperti apa misalnya uang tunai juga bisa nih. Nah kalau uang tunai kan tentunya nggak lewat lelang nih Kak ya. Nah tadi berarti kan harus dilakukan pemindah bukuan namanya, yang dikecualikan dari lelang kan. Oke, oke. Nah setelah itu ya tadi kita lakukan tindakan pencegahan, Pencegahan. pengusulan pencegahan tadi ya. Hmm. Nah itu juga bisa dilakukan sebenarnya sebelum diterbitkannya SPMP tadi. Surat pelaksana sebelum sita berarti ya. Iya itu bisa. Sebelum sita bisa dilakukan pencegahan dengan asalkan memenuhi indikasi-indikasi tadi. Nah indikasinya ada lagi nih. Oh, tambahan lagi satu lagi Iya. apa nih? Misalkan nih, ya tadi terbit SPMP belum dilakukan penyitaan tadi kan ya. Misalnya tidak ditemukan ini objek untuk disita. Oh, berarti asetnya itu nggak ada. Iya. Tidak ditemukan ya. Kemudian juga bisa ini ya, ketika utang pajak atau tindakan penagihan terhadap utang pajaknya ini mendekati masa daluarsa kurang dari 2 tahun nggak? Oke. Juga bisa segera kita lakukan. Lalu ada indikasi bahwa si PP tadi akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Oke, iya itu sih juga aneh sih. Kalau Iya. misalnya tunggakan pajak nggak dibayar terus dia mau Iya, melarikan diri. kalau terkait dengan badan ya, nah misalnya badan itu dilakukan ini pembubaran tadi. pembubaran tadi, bisa juga pemekaran, penggabungan, atau perubahan bentuk lainnya lah ya kan. Nah itu juga bisa tuh tanda-tandanya. Lalu juga mungkin pilot juga bisa ya, kalau ada tanda-tanda pilot bisa langsung kita lakukan tadi. Oke, oke. Pilot itu juga jadi salah satu indikator untuk melakukan tindakan pencegahan juga ya. Betul Kak, ya? Kak. Oke, kalau tadi sudah pencegahan, nah kalau penyanderaan itu gimana? Penyanderaan sendiri itu bagaimana, Nah, Kak? untuk penyanderaan ini ya sebenarnya kita itu Apa tuh? pengennya nggak sampai penyanderaan Sampai ya. itu. Tapi saat itu dilakukan tuh sebenarnya apa sih turning point-nya? Kenapa sih dilakukan sampai harus disandera nih gitu? Ya sama seperti Sama yang ya saya bilang tadi. sebenarnya. Tapi emang saking mokongnya kali ya. Ya 100 juta tadi kan ya, punya Oke. utang pajak 100 juta, kemudian juga ya tadi diragukan itikat baiknya ya. Dilakukan itikat baiknya. Dan juga penyanderaan ini juga bisa kita lakukan tanpa sebelum menunggu ini ya, penyitaan. Oke, berarti setelah surat paksa tadi boleh ya dilakukan tindakan penyanderaan asalkan memenuhi hal-hal tadi ya, yang itikat tidak baiknya tadi ya Kak Solin ya. Oh gitu. Ada lagi mungkin Kak? Cukup ya? Cukup. Oke, berarti untuk kesimpulannya tindakan penagihan pajak ini memang dibuat sedemikian rupa supaya wajib pajak itu sebenarnya nggak merasa tertekan ya Kak ya, maksudnya nggak merasa terbebani dengan adanya utang pajak. Memang Iya. beban, tapi dibuat sedemikian rupa mulai dari soft tadi jawil ya, jawil dari mulai surat teguran sampai dengan penyanderaan. Prosesnya pun nggak sebentar ya Kak ya, prosesnya Lumayan panjang ya. Itu cukup kita apresiasi nih untuk kerjanya Kak Solihin ya, mulai dari surat teguran sampai dengan penyanderaan kalau misalnya ada. Semoga nggak ada ya di wajib pajak KPP Pertama. Iya, semoga nggak ada ya. Keren usahanya untuk menegakkan aturan Iya. perpajakan itu Kak Solihin. Ya karena kan memang negara ya untuk melaksanakan tindakan itu sebenarnya tidak keras ya kawan pajak ya, tetapi tegas. Tegas. Nah, dan tindakan ini dilakukan secara bertahap dengan aturan yang jelas. Oke, berarti ya benar. Jadi tegas itu intinya ya, bukan kejam atau arogan gitu kan pajak. Nah, sudah selesai kawan pajak. Pembahasan kita kali ini mengenai penagihan Iya. pajak. Semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat. Tentunya seru sekali ya narasumber kita hari ini. Untuk penutupnya, semoga kawan pajak jangan lupa untuk follow akun sosial media kita nih. Iya, Kak betul, Solin, betul, ya. betul. Untuk mulai dari Instagram di Pajak SBY Genteng, untuk akun YouTube-nya di KPP spasi Pratama spasi Surabaya spasi Genteng, atau kawan pajak juga bisa mendengarkan konten kita kali ini di podcast ya kawan pajak dengan kata kuncinya adalah Xcast 611 gitu.
gitu. Mungkin Kak Solin ada tambahan pesan-pesan buat kawan pajak, kalau nggak ada kita tutup. Ya mungkin ya bisa dibaca tadi aturannya ya. Oh, aturan bener itu yang paling Ya, penting. mungkin yang saya sampaikan juga mungkin ada salah kata atau gimana, nanti Betul, bisa dicek lagi di aturannya ya. aturannya. Ya kan gitu. kadang kecepatan ngomong nih jadi belibet ya. Betul. Nanti bisa dicek lagi. Betul, itu yang mau kita sampaikan di akhir. Apabila kita ada salah kata dan salah perbuatan, mohon dimaafkan. Semoga edukasi kita kali ini bermanfaat. Apabila ada konsultasi lebih lanjut, bisa langsung ke KPP Pratama Surabaya Genteng atau melalui Telegram di nomor 0896 96176 611. Kita pamit. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.